touching the truth. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Teti Sitanggang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Kingdom Plantae materi biologi kelas 10 SMA. Adapun video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum kita membahas satu persatu tentang materi Kingdom Plantae, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Kingdom Plantae, lalu yang kedua untuk mengetahui ciri Kingdom Plantae, yang ketiga untuk mengetahui klasifikasi dan daur hidup dari Kingdom Plantae, dan yang terakhir untuk mengetahui manfaat Kingdom Plantae bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu apa itu Plantae? Plantae adalah berbicara mengenai dunia tumbuhan, berarti kamu juga sedang membicarakan Plantae. Sebenarnya Plantae itu apa sih? Ya, Plantae adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai tumbuhan. Anggotanya merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Karena mempunyai klorofil, jadi tumbuhan bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan itu kan memperoleh makanannya sendiri. Lalu ia memperoleh makanannya dari mana? Ya, jawabannya dari proses fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri Kingdom Plantae. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Lalu yang kedua, bersifat multiseluler, yaitu mempunyai banyak sel. Dan yang ketiga, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selanjutnya, ciri-ciri Kingdom Plantae yang keempat merupakan organisme autotrof, biasa membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Lalu yang kelima, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Dan yang keenam, memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara lainnya serta memperkokoh tumbuhan. Untuk selanjutnya, pada ciri-ciri Kingdom Plantae yaitu bereproduksi dengan cara seksual seperti tunas, cangkok, stek, dan lain-lain. Dan selanjutnya bereproduksi secara seksual yaitu putik dan benang sari. Lalu yang terakhir, ciri-cirinya dapat mengalami pertukaran generasi dalam siklus hidupnya seperti generasi sporofit dan gametofit. Nah, pembahasan selanjutnya itu pada klasifikasi Kingdom Plantae. Ada ribuan spesies tumbuhan yang hidup di bumi ini. Gak usah jauh-jauh deh, Indonesia aja udah banyak banget spesies tumbuhannya. Nah, masing-masing dari spesies tumbuhan tersebut memiliki manfaatnya masing-masing. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiselular. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Tridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, di sini ada peta konsep dari Kingdom Plantae. Teman-teman bisa melihatnya pada video kali ini. Nah, selanjutnya yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut merupakan jenis tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati. Organ sejati itu seperti akar, batang, dan daun. Tumbuhan lumut ini nggak punya pembuluh, angkut, xilem, dan floem. Mereka hanya punya rizoid yang membuatnya bisa menempel. Lalu tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara Kormophyta atau tumbuhan berkormus atau sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan Talophyta yaitu tumbuhan bertalus atau tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Habitatnya di daerah yang lembab dan teduh. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya, mereka berukuran 1-2 cm hingga 40 cm. Lalu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Yang pertama itu lumut hati. Nah, lumut yang berbentuk layaknya hati manusia ini bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum.
Contohnya itu lumut hati ialah Marchantia polymorpha. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Lalu yang kedua, lumut tanduk, yaitu lumut yang memiliki kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya. Ini biasanya disebut dengan Actokeroposida. Contohnya itu lumut tanduk ialah Actokeros levis. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada lumut daun. Lumut yang hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal ini disebut juga lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contoh lumut daun ialah sphagnum. Seperti ini gambarnya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke Tridophyta, tumbuhan paku. Tridophyta atau disebut tumbuhan paku ini memiliki jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati, tetapi tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku adalah jenis tumbuhan Cormophyta berspora, memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta berkembang biak dengan spora. Kalau tumbuhan paku udah punya pembuluh xilem dan floem, Tridophyta berkembang biak dengan spora yang dihasilkan pada sporofil. Ada jenis tumbuhan paku yang bahkan dapat menghasilkan dua jenis spora alias heterospora. Gametofit pada tumbuhan paku dapat memiliki sifat berbeda-beda, ada yang uniseksual dan biseksual. Nah, adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini, yang pertama paku purba, di mana sesuai namanya jenis paku purba sudah hampir punah. Hanya ada 10 hingga 13 spesies tersisa. Paku purba hanya menghasilkan satu jenis spora. Contoh paku purba ialah Rhinia. Adapun contoh dari paku purba seperti teman-teman lihat di atas ya gambarnya. Nah, yang kedua ada paku kawat. Di sini saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan dua jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil, uniseksual maupun biseksual. Contoh paku kawat ialah Selaginella. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga ada paku ekor kuda. Saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Paku yang bentuknya seperti ekor kuda, paku ekor kuda hanya menghasilkan satu jenis spora. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil dan bersifat biseksual. Contoh paku ekor kuda ialah Equisetum, seperti gambar yang di atas. Selanjutnya paku sejati. Terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Sesuai namanya, paku sejati memiliki akar, batang, serta daun sejati. Contoh paku sejati ialah Adiantum suneatum, seperti contoh yang di atas. Selanjutnya itu ada Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kelompok tumbuhan satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal di individu barunya bermuara dari biji. Sama seperti Tridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari Strobilus atau bunga. Jenis Spermatophyta terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan Gymnospermae dan biji tertutup yaitu Angiospermae. Tentu saja jenis tumbuhan yang satu ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, yang pertama kita membahas mengenai tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama memiliki bentuk perakaran tunggang, lalu yang kedua tidak memiliki bunga sejati, dan yang ketiga memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. Yang keempat memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung, dan yang kelima memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. Nah, seperti ini skema daur hidup dari Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Teman-teman bisa melihat pada video kali ini. Selanjutnya pada tumbuhan berbiji terbuka ini dibagi lagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama itu ada Cicadinae, di mana tumbuhan ini berumah dua, yang artinya memiliki strobilus betina saja atau strobilus jantan saja. Nah, contohnya itu Cycas rompi atau pohon pakis haji. Selanjutnya yaitu ada
Ranae coniferales, di mana tumbuhan ini memiliki ciri khas yaitu selalu hijau sepanjang tahun atau disebut dengan evergreen. Strobilus berbentuk kerucut. Nah, contohnya itu adalah Aganthis alba atau pohon damar. Selanjutnya itu ada Ginkgoinae dengan hanya satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Nah, tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli yang berasal dari daratan Cina. Tinggi pohonnya dapat mencapai 30 meter dan daunnya berbentuk kipas serta mudah gugur. Bakal biji dan serbuk sari tumbuhan ini diperoleh dari individu yang berlainan. Lalu yang terakhir itu ada Gnethidae, di mana tumbuhan ini memiliki anggota kelompok dari jenis tumbuhan ini yaitu berupa perdu, pohon, dan liana atau tumbuhan pemanjat. Daunnya berbentuk lonjong atau oval dengan bentuk urat daun menyirip. Contohnya itu Gnetum, Gnemon, atau pohon melinjo. Pembahasan selanjutnya yaitu pada tumbuhan berbiji tertutup, di mana berbeda dari tumbuhan berbiji terbuka dengan biji yang tidak ditutupi bakal buah. Tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama memiliki bunga sejati, dan yang kedua memiliki daun berbentuk pipi dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip atau sejajar. Adapun cara reproduksi dari tumbuhan berbiji tertutup ini yaitu menggunakan alat berupa serbuk sari dan juga putik. Nah, di sini ada skema daur hidup Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Teman-teman bisa melihat di video ini bagaimana proses dari daur hidup Angiospermae. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi lagi ke dalam dua kelas. Yang pertama itu adalah kelas dikotil, di mana contoh tanamannya itu singkong, petai, tomat, jeruk bali, kapas, jambu air, dan bunga matahari. Nah, dikotil ini memiliki ciri-ciri yaitu dengan keping bijinya itu berjumlah ganda atau 2. Lalu yang kedua itu ada monokotil. Di sini contohnya itu tanaman padi, kelapa, jahe, nanas, dan anggrek bulan serta masih banyak yang lainnya. Di mana monokotil ini merupakan memiliki ciri-ciri dengan kepingnya itu berjumlah 1 atau mono. Baik, selanjutnya manfaat Kingdom Plantae. Nah, yang pertama ada itu beberapa jenis Kingdom Plantae seperti rotan dan pohon jati dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, kertas, furnitur, kartu remi, peralatan olahraga, dan alat musik. Lalu yang kedua, beberapa jenis Kingdom Plantae seperti rami mampu menghasilkan serat linen. Serat linen ini digunakan dalam berbagai tekstil rumah tangga seperti handuk, taplak meja, dan sebagainya. Lalu juga digunakan sebagai perlengkapan seperti tirai, penutup dinding, dan hiasan dinding, serta pembuatan pakaian. Nah, yang ketiga itu sebagian besar nutrisi yang diperoleh manusia itu berasal dari tumbuhan seperti jagung, padi, kentang, gandum, dan singkong sebagai bahan makanan pokok atau sumber karbohidrat. Lalu yang keempat, beberapa jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, manfaat Kingdom Plantae selanjutnya itu ada yang kelima. Banyak jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan seperti obat herbal, suplemen makanan, dan pestisida. Lalu yang keenam, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan industri seperti sabun, karet, cat, wax, tanin, sampo, kosmetik, parfum, oli, tinta, plastik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ekstra Ginkgo biloba yang digunakan sebagai obat penambah stamina, mampu menghilangkan pusing hingga mengobati penyakit berbahaya kanker. Dan yang terakhir, Markhantia polyporpa dapat digunakan sebagai obat radang hati atau mengobati sakit hepatitis. Nah, di sini saya menampilkan daftar pustaka yang saya gunakan dalam video pembelajaran ini. Teman-teman bisa melihatnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang Kingdom Plantae. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton, dan juga jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.